Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Ratini Nawati MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kami yaitu tentang hakikat manusia menurut Al-Quran dan pakar. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Yaitu Muhammad Khalif sebagai moderator, Pipi sebagai pemateri, Hami sebagai pemateri, Indah sebagai pemateri. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Pipi. Kepada Pipi, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama yaitu tentang konsep hakikat manusia. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian tentang apa sih itu manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran, serta memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya yang lain. Hal yang penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Baik, yang pertama saya akan membahas konsep hakikat manusia secara istilah. Hakikat secara istilah berasal dari bahasa Arab, yaitu dengan kata dasarnya hak, yang berarti kebenaran yang sesungguhnya atau mendasar. Apabila seseorang menerangkan atau menjelaskan sesuatu benda atau sifat, maka yang dijelaskan itu adalah ciri-ciri atau sifat yang mendasar dari benda atau objek tersebut. Oleh karena itu, pemikiran atau akal sehat yang merupakan salah satu ciri hak atau hakiki dari manusia. Istilah manusia juga berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata man, yang artinya manusia. Kebetulan sama juga dengan yang ada dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, penggalan kata yang kedua yaitu manusia, nasia, yang artinya pelupa. Jadi, istilah manusia berarti orang yang sering lupa tentang aturan atau peringatan-peringatan Tuhan. Beberapa istilah lain yang digunakan untuk manusia, yaitu yang pertama al-insani, yang artinya manusia yang punya hati. Ada juga manusia yang jasadnya masih hidup, tetapi nilainya telah mati karena tidak berfungsi. Yang kedua al-bashar, yang artinya manusia dalam bentuk lahiriah, yaitu makhluk yang memerlukan makan dan minum, atau yang punya badan dan anggota sebagai layaknya manusia biasa. Yang ketiga an-nas, yang artinya manusia secara umum. Dalam bahasa Inggris disebut people. Yang keempat Bani Adam. Bani artinya anak, Adam yaitu Nabi Adam. Maksudnya turunan atau anak dari cucu Nabi Adam. Yang kedua, saya akan membahas tentang sifat hakikat manusia. Pendidikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan harkat dan martabat manusia perlu memahami sifat hakikat dari manusia itu sendiri. Pengertian dari sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia adalah ciri yang menjadi karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dari makhluk lain seperti hewan. Meskipun secara biologis, dalam hal tertentu ada kemiripan antara manusia dan hewan. Bahkan, ada para ahli seperti Socrates mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang bermasyarakat atau zone politician, sedangkan Max Keller menganggap manusia sebagai hewan yang sakit. Bahkan juga ada Charles Darwin dengan teori evolusinya yang berusaha untuk menemukan bahwa manusia berasal dari primata atau kera, tetapi ia tidak dapat membuktikannya. Dengan demikian, manusia tidak bisa disamakan dengan hewan, karena manusia mempunyai ciri-ciri yang khas yang membedakannya dengan hewan sebagai sifat hakikat manusia. Selanjutnya, wujud sifat dari hakikat manusia tersebut.
Untuk lebih memperjelas adanya perbedaan yang mendasar antara manusia dan hewan, Umar Tirta Raharja yang mengambil paham eksistensialisme mengemukakan ada 8 sifat hakikat manusia, yaitu yang pertama kemampuan menyadari diri. Kemampuan untuk menyadari dan memahami potensi diri sendiri sebagai kekuatan yang dapat dikembangkan, sehingga dari individu dapat berkembang ke arah yang kesempurnaan diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan untuk mengembangkan potensi diri sehingga bermanfaat bagi dirinya, lingkungan, atau masyarakat. Manusia harus mampu melihat peluang dan mampu mengantisipasi masa yang akan datang. Yang ketiga, memiliki kata hati. Manusia memiliki pertimbangan yang sangat mendalam ketika menentukan apakah sesuatu itu baik atau tidak baik untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki moral. Moral berkaitan dengan suatu tindakan tersebut atau realisasi dari kata hati. Sesuatu yang telah ditentukan oleh kata hati harus ada kemauan untuk melaksanakannya. Moral dapat disamakan dengan etika. Irga, Ananda Irga. Iya, Bu. Kok PowerPoint-nya enggak muncul? Iya, Bu. Ya. Kok apa kakunya judul aja yang nampak oleh Ibu nih di lensa di tayangannya. Hakikat manusia menurut Al-Qur'an dan pakar. Itu aja. Mana ininya? Enggak PowerPoint-nya yang ditampilkan. Sama Pipi, Bu. Hah? Pipi yang jalanin PowerPoint-nya, Nah, Bu. iya, tolong ya, tolong. Wah, penampilan PowerPoint itu kan ada nilainya juga. Oke, lanjutlah. Usahakan bagaimana PowerPoint-nya supaya keluar. Baik, Ibu. Sudah berjalan PPT-nya, Bu? Baiklah, saya akan melanjutkan yang kelima, yaitu kemampuan untuk bertanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang dilakukan merupakan tanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Antara kata hati, moral, dan tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat berhubungan. Kata hati berperan untuk mempertimbangkan apa tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan moral merupakan tindakan dan perbuatan itu sendiri, dan tanggung jawab yang merupakan kesediaan menanggung risiko dari perbuatan itu sendiri. Yang keenam, memiliki rasa kebebasan. Baik, mohon maaf Ibu dan teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Baiklah, Bibi akan melanjutkan materinya. Yang ketujuh yaitu kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari haknya. Manusia memiliki kewajiban dan hak. Hal itu merupakan dua hal yang timbul sebagai perwujudan dari manusia sebagai makhluk sosial. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bertalian erat dengan soal keadilan.
Keadilan akan terwujud bila hak sejalan dengan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu kemampuan manusia dalam menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah istilah yang lahir dari kehidupan manusia dalam menghayati hidup. Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan merupakan integrasi dari segenap kesenangan, kegembiraan, kepuasan, dengan pengalaman pahit dan penderitaan. Manusia akan mampu menghayati kebahagiaan apabila jiwanya bersih, stabil, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai pandangan hidup dan keyakinan hidup yang kukuh dan tekad untuk merealisasikannya dengan cara yang realistis. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Pipi. Selanjutnya yaitu materi tentang hakikat manusia menurut Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Hami. Kepada Hami, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan kelanjutan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah hakikat manusia menurut Al-Quran. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah dengan cara menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Dalam ayat tersebut dapat kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk taat kepadanya dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan mengharap keridhaan kepada Allah. Yang kedua adalah hakikat manusia sebagai khalifah. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi dijelaskan dalam surah Shad ayat 26, yang artinya, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, dan berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Dalam penjelasan ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa manusia diciptakan sebagai pemimpin ataupun khalifah di muka bumi oleh Allah untuk menjalankan tugasnya, yaitu untuk mengolah segala sesuatu yang ada di bumi untuk mengharap ridho Allah seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian, selaku khalifah Allah di muka bumi, manusia memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sejak awal penciptaannya, manusia adalah baik secara fitrah. Pada saat kita lahir ke dunia, kita lahir tanpa membawa dosa apapun. Kita bersih dari dosa ataupun kesalahan. Yang kedua adalah interaksi antara benda dan ruh. Interaksi antara badan dan ruh menghasilkan khalifah. Seperti yang saya jelaskan tadi, manusia Allah ciptakan sebagai khalifah. Tetapi bukan seluruh manusia yang dijadikan sebagai khalifah. Tetapi para nabi dan rasul. Walaupun begitu, manusia memiliki akal dan pikiran untuk melakukan hal-hal yang menurutnya baik dalam pemikiran positif dalam menjalankan aktivitas di muka bumi untuk mengolah sumber daya alam yang ada di bumi. Yang ketiga adalah manusia sebagai khalifah memiliki kebebasan berkehendak. Di Indonesia merupakan negara demokrasi di mana masyarakat bebas mengajukan ataupun memaparkan pendapat masing-masing tanpa ada penghalang satu apapun. Yang keempat adalah manusia diberi akal. Pembeda antara manusia dengan hewan adalah akal pikiran, di mana manusia bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, yang mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan.
dalam hakikat manusia menurut Al-Quran juga manusia disebut sebagai An-Nas, di mana konsep An-Nas ini mengacu kepada status manusia dalam kaitan yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini juga disebut sebagai manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Selanjutnya adalah manusia sebagai al-insan, di mana konsep manusia sebagai al-insan adalah mengacu kepada potensi yang diberikan Allah kepada manusia, di mana potensi tersebut terdiri dari potensi pengetahuan melalui kemampuan berbicara, kemampuan untuk menguasai ilmu melalui proses tertentu, dan kemampuan dalam menekankan hawa nafsu, sehingga pikiran dan hati kita sejalan. Cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hami. Selanjutnya materi tentang hakikat manusia menurut para ahli atau pakar yang akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan bagian ketiga, yaitu hakikat manusia menurut para ahli ataupun pakar. Banyak pendapat pakar yang mengemukakan tentang hakikat manusia. Di antara pemikiran tersebut yaitu seperti yang dirangkum oleh Prayitno, yang pertama yaitu Plato, dengan mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya ditandai oleh adanya kesatuan antara apa yang ada pada dirinya, yaitu pikiran, kehendak, dan nafsu. Yang kedua, Sun Tzu. Manusia adalah jahat, oleh karenanya untuk mengembangkannya diperlukan latihan dan disiplin yang keras, terutama disiplin kepada tubuhnya. Yang ketiga, Agustinus. Manusia merupakan kesatuan jiwa dan badan yang dimotivasi oleh prinsip kebahagiaan. Kesemuaannya itu diwarnai oleh warisan dari pendahulunya. Yang keempat, Descartes. Manusia terdiri dari unsur dualistik, yaitu jiwa dan badan. Jiwa yang tidak bersifat bendawi, abadi, dan tidak dapat mati. Sedangkan badan yang bersifat bendawi dapat sirna dan menjadi sasaran ilmu fisika. Di antara badan dan jiwa terdapat pertentangan yang berkelanjutan tak terjambatani. Badan dan jiwa itu masing-masing mewujudkan diri dalam berbagai hal sendiri-sendiri. Namun demikian, hakikat manusia itu adalah jiwanya. Yang kelima, Freud. Manusia tidak memegang nasibnya sendiri. Tingkah laku manusia ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan insting-instingnya, dan dikendalikan oleh pengalaman masa lampau, dan ditentukan oleh faktor-faktor internasional dan intrapsikis. Yang keenam, Adler. Manusia tidak semata-mata bertujuan memuaskan dorongan dirinya, tetapi juga motivasi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan pemenuhan kebutuhan dalam mencapai sesuatu. Tingkah laku individu ditentukan oleh lingkungan, pembawaan individu itu sendiri. Yang ketujuh, Rogers. Manusia adalah makhluk rasional.
tersosialisasikan, dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Dalam kondisi yang memungkinkan, manusia akan mampu mengarahkan dirinya sendiri, maju, dan menjadi individu yang positif dan konstruktif. Yang kedelapan, Skinner. Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar dirinya. Tingkah laku manusia dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungannya melalui hukum-hukum belajar. 9. Glasser. Tindakan manusia didorong untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik psikologis maupun fisiologis, yang sama untuk semua orang. Kebutuhan fisiologis adalah segala sesuatu untuk mempertahankan kesadaran organisme, sedangkan kebutuhan psikologis terarah untuk mencintai dan dicintai, serta berguna bagi diri sendiri dan orang lain. 10. Ellis. Manusia memiliki kemampuan inheren untuk berbuat secara rasional ataupun tidak rasional. Berpikir dan merasa itu sangat dekat dengan dan bergandengan satu sama lain. Pikiran seseorang dapat menjadi perasaannya dan sebaliknya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indah. Selanjutnya yaitu adapun pandangan beberapa aliran tentang hakikat manusia. Yang pertama yaitu pandangan psikoanalitik dari Freud. Menurut Freud, dalam Akta Mengajar Universitas Terbuka, secara hakiki kepribadian manusia terdiri atas 3 komponen, yaitu ide, ego, dan superego. Ide meliputi berbagai jenis keinginan, dorongan, kehendak, dan insting manusia yang mendasari perkembangan individu, yang sering disebut sebagai libido. Libido seksual atau dorongan untuk mencapai kenikmatan hidup. Ego berfungsi untuk menjembatani antara ide dan dunia di luar dari individu itu. Selanjutnya, superego tumbuh dan berkembang berkat interaksi antara individu dan lingkungannya yang bersifat mengatur nilai, moral, tradisi, adat, hukum, norma, dan yang lainnya. Selanjutnya itu pandangan humanistik. Pandangan humanistik ini ditokohi oleh Roger Hansen, Adlet, dan Martin Buber. Human artinya manusia, yaitu memahami secara hakiki keberadaan manusia oleh manusia dari manusia berdasarkan ratio pemikiran manusia. Pandangan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Dalam yang pertama yaitu A. Yang pertama yaitu dalam batas tertentu manusia punya otonomi untuk menentukan nasibnya. Manusia bukan diserahkan oleh instingnya saja sebagai yang dianut oleh Freud, akan tetapi ia dalam batas tertentu punya otonomi untuk menentukan arah kehidupannya. Selanjutnya yaitu manusia bukan makhluk jahat atau baik, tetapi ia punya potensi untuk keduanya. Manusia mengambil keputusan yang sangat bernilai dengan makhluk non-manusia, apalagi kalau makhluk anorganik yang semata-mata tergantung kepada kondisi di luar dirinya seperti batu atau pasir. Selanjutnya yaitu manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia yang telah dewasa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya karena ia dituntut dan diberi tanggung jawab. Seterusnya, manusia makhluk yang senantiasa akan menjadi dan tak pernah sempurna dalam kehidupannya.
manusia selalu akan menjadi perlu memahami bahwa manusia tidak pernah sempurna, sebab itu sebagai manusia janganlah menuntut suatu yang sempurna. Dengan istilah sebagai manusia, hindarilah sifat perfeksionisme. Selanjutnya pandangan behavioristik. Pandangan ini menjelaskan bahwa behavior atau tingkah laku manusia ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Lingkungan adalah potensi tunggal dari tingkah laku manusia. Jika ingin berubah, perlu dipersiapkan kondisi lingkungan yang mendukung ke arah perubahan itu. Mungkin inilah materi dari kami kepada teman-teman yang ingin mengajukan, yang ingin menambahkan materi dari kami, saya persilakan. Kepada Hafni Laila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Hafni Laila Sari dengan NIM 22129295 ingin menambahkan sedikit materi tentang pentingnya mempelajari hakikat manusia bagi calon guru. Manusia merupakan tujuan atau objek sasaran pendidikan. Dari Sehingga kelompok berapa, Nila? Kelompok berapa, Nanda? dari kelompok 5, Bu. Nah, silakan lanjut. Baik, saya lanjutkan. Manusia merupakan tujuan